Hai rekan-rekan, sepertinya kita sudah mulai terbiasa untuk mengerjakan soal Olimpiade Fisika. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika untuk tingkat kecamatan. OSK tingkat kecamatan. Lebih tepatnya OSK tahun 2010 soal nomor 1. Rata-rata soal OSN memang berbentuk paragraf panjang. Kami akan memberikan waktu sekitar 10 detik bagi kamu untuk membaca soal ini. Sudah pahamkah soalnya? Agar lebih paham, kamu bisa menonton animasi singkat ini. Berikut adalah sebuah bidang berbentuk segitiga. Bidang ini memiliki sudut sebesar theta. Di atas bidang itu terdapat sebuah objek. Sebut saja sebagai koin. Koin itu tidak bergerak menuruni bidang miring secara lurus, akan tetapi membentuk sudut 90 derajat terhadap garis vertikal. Lintasan yang terbentuk mirip dengan lintasan parabola. Hanya saja gerakan itu menyentuh permukaan bidang miring. Perhatikan animasi ini selama beberapa saat untuk mendapatkan inspirasi singkat. Yang perlu diketahui, besar koefisien gesek antara permukaan bidang miring dan koin, mu sama dengan tan theta. Kita diminta untuk menjawab dua bagian pertanyaan. Kita mulai dari bagian pertama. Kita diminta untuk mendapatkan besar kecepatan dari koin sebagai fungsi dari theta. Seperti apa itu? Bahwa sudut kemiringan itu bisa berubah. Tentunya kecepatan dari koin itu akan berubah seiring dengan perubahan nilai theta. Iya dong. Besar kecepatan inilah yang akan kita hitung. Mari kita bahas. Gerakan benda yang berinteraksi dengan objek lain merupakan bagian dari mekanika. Kita tahu bahwa benda bergerak itu karena adanya suatu gaya. Benar bukan? Kita harus mampu mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada objek itu. Koin berada di sekitar bumi, koin itu mendapatkan gaya gravitasi menuju pusat bumi. Koin tidak menembus permukaan bidang miring, berarti koin mendapatkan gaya normal. Arah dari gaya gravitasi ini tidak sesuai dengan permukaan bidang miring. Kita dapat mengubah gaya gravitasi ke dalam komponen gaya. Komponen ini adalah mg cos theta. Komponen ini adalah mg sin theta. Sekarang, mari kita lihat bidang miring tampak atas. Lebih tepatnya tegak lurus terhadap permukaan bidang miring sendiri. Ini merupakan komponen gaya yang tadi ya, mg sin theta. Sebagaimana kebiasaan umum ketika menganalisa gerak benda, kita membutuhkan referensi. Anggap saja garis vertikal ke bawah ini adalah sumbu X ya. Sedangkan garis horizontal adalah sumbu Y. Sedemikian hingga kedudukan awal dari koin merupakan pusat koordinat. Untuk tanda, pilih saja ini sebagai sumbu X positif. Dan ini adalah sumbu Y positif. Soal ini menerapkan kondisi khusus. Arah kecepatan awal dari koin itu adalah menuju sumbu Y positif. Gerakan seperti ini terlalu khusus untuk dianalisa. Kita dapat melihat hal ini lebih umum. Anggap saja koin itu membentuk sudut sebesar V terhadap sumbu X positif. Secara sekilas, kita mengira bahwa gerakan koin mirip dengan gerakan parabola. Di sana terdapat kecepatan awal V0, dan sudut elevasi awal V. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa permukaan koin itu bergesekan dengan permukaan bidang miring. Di sana terdapat gaya gesek yang arahnya berlawanan terhadap arah tangensial dari gerakan koin.
Besar gaya gesek itu tentu saja adalah μn. Berdasarkan informasi dari soal, nilai mu adalah tan theta. Kita juga telah tahu nilai n adalah mg cos theta. Sehingga gaya gesek, F sama dengan mg sin theta. Kalau kamu pernah mengikuti kursus fisika vektor, dan kursus kinematika gerak, kamu akan tahu bahwa percepatan, kecepatan, dan gaya itu merupakan besaran vektor. Suatu besaran vektor akan dapat dijumlahkan atau dikurangkan, jika dan hanya jika vektor itu berada dalam satu garis. Baik kedua vektor itu searah atau berlawanan arah. Pada kasus ini, kita akan menganalisa vektor dalam arah tangensial dari pergerakan benda. So, kita akan memproyeksikan vektor gaya mg sin theta ke arah tangensial. Besar gaya itu pada arah tangensial adalah mg sin theta cos phi. Sekarang, kita memiliki dua gaya yang segaris dan berlawanan arah. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, mat sama dengan mg sin theta cos phi minus fk. T di sini adalah kependekan dari tangensial. Fk itu tidak lain adalah mg sin theta. Kedua suku memuat mg sin theta. Kita bisa mengeksklud nilai itu. Jadi, mat sama dengan mg sin theta, dikali dengan cos phi minus 1. Sekarang, kita akan menganalisa gerakan benda pada sumbu X. Di sana terdapat komponen gaya gravitasi. Kali ini gaya gesek tidak segaris dengan komponen gaya gravitasi. Kita harus menemukan komponen gaya gesek dalam arah itu. Komponen gaya itu adalah Fk cos phi. Ini benar ya? Kita bisa menulis hukum Newton sebagai Max sama dengan mg sin theta minus Fk cos phi. Substitusikan nilai gaya gesek. Kita bisa menyederhanakan penulisan ini sebagai Max sama dengan mg sin theta, dikali 1 minus cos phi. Kita telah mendapatkan percepatan dalam arah tangensial dan horizontal. Kelihatannya kedua persamaan ini mirip ya. Benar saja, ternyata AT itu sama dengan minus dari AX. Padahal kita tahu bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Pada selang waktu yang sama, V minus Vt0 sama dengan minus dari Vx minus Vx0. Vt0 dan Vx0 ini merupakan kecepatan tangensial dan kecepatan pada sumbu X pada saat T sama dengan 0 sekon. Besaran ini memiliki nilai tertentu dan tetap. Kita bisa mengumpulkan kedua nilai sebagai C. Sebuah konstanta. Vx ini merupakan komponen kecepatan tangensial pada sumbu X. Jadi Vx itu sebenarnya adalah V cos phi. Kumpulkan besaran V. V sama dengan C per 1 plus cos phi. Ini merupakan persamaan umum dari kecepatan tangensial koin setiap waktu. Kalau kamu baca lagi soal itu dengan lebih teliti, bahwa koin itu meluncur dalam arah sumbu Y. Artinya, pada mulanya nilai V adalah 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. V0 sama dengan C. Kita dapat menggunakan nilai ini. V sama dengan V0 per 1 plus cos phi. Inilah jawaban dari bagian A. Sekarang, kita akan menjawab bagian B. Pada bagian ini, kita diminta untuk mendapatkan nilai kecepatan koin untuk T yang besar. Tentunya dengan asumsi bahwa luas permukaan bidang miring adalah tak terbatas. Perhatikan animasi ini, nilai sudut V itu semakin berkurang.
Dari sini, kita memiliki intuisi yang sangat kuat, bahwa pada saat waktu yang sangat besar, atau bahkan tak hingga, nilai sudut phi adalah mendekati 0 derajat. Jadi pada bagian B, besar sudut phi adalah 0 derajat. Memasukkan nilai ini ke dalam persamaan kecepatan koin. V sama dengan V0/2. Inilah kecepatan akhir dari koin. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan gambaran, seperti apa soal OSN tingkat kecamatan itu? Logikanya masih dapat diterima ya? Kebanyakan jawabannya adalah berbentuk rumus, bukan angka. Semoga bermanfaat. Dan, jangan lupa menonton video selanjutnya.